Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Guru di channel Oh Gitu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai GLB dan GLBB. Nah, tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah adik-adik, di video kali ini hanya akan membahas tentang teorinya saja. Jadi kalau misalnya adik-adik mau langsung ke contoh soalnya, nanti ada di deskripsi. Adik-adik boleh langsung aja kalau misal mau ke contoh soalnya. Oke? Oke. Lanjut. Perbedaan GLB dan GLBB. GLB. GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda terhadap lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama. Nah, jadi kalau GLB itu misal adik-adik naik motor nih. Nah, kecepatannya itu konstan terus, 30 km per jam terus. Nah, itu adik-adik berarti sedang melakukan GLB. Nah, kalau GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur setiap detik. Nah, kata kuncinya itu kecepatan berubah secara teratur. Nah, itu GLBB. Misal adik-adik naik motor, dari kecepatan 30 dinaikin ke 60 digas, nging. Nah, itu GLBB. Atau direm dari 60 ke 30, cekit. Nah, itu juga GLBB. Ciri-ciri. Nah, kalau GLB ini ciri-cirinya V atau kecepatannya itu konstan dan A-nya itu sama dengan 0. A itu percepatan gitu. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, terus kata kuncinya itu biasanya di soal itu ada kata-kata dengan kecepatan konstan atau dengan kecepatan rata-rata. Nah, berarti itu GLB ya kalau ada di soalnya seperti itu. Kalau GLBB, ciri-cirinya itu V-nya itu berubah. Nah, V itu apa? V itu kecepatan. A-nya itu konstan. A itu apa? A itu percepatan. Nah, terus di soalnya itu biasanya itu ada kata mengalami percepatan atau mengalami pengereman gitu. Oke, paham? Paham. Rumus GLB dan GLBB. Nah, GLB itu rumusnya hanya ada satu ya. S sama dengan V dikali T. Di mana S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Kalau GLBB, rumusnya itu ada 3. Vt sama dengan V0 ditambah AT. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Oke. Nah, jadi V0 itu kecepatan awal. Vt itu kecepatan pada detik ke T. Dan A itu percepatan. Nah, kalau T itu sama ya waktu. S juga sama jarak. Oke. Gerak lurus beraturan. S sama dengan V dikali T. Artinya, S berbanding lurus dengan V. Jadi, semakin besar kecepatannya, jadi jarak yang ditempuh itu semakin jauh dengan waktu yang sama. Nah, S juga berbanding lurus dengan waktu. Nah, jadi semakin lama waktu yang ditempuh berarti jaraknya juga semakin jauh. Oke? Oke. Adik-adik nggak percaya? Nah, kita akan buktikan. Ini ada balapan antara motor batok getar dengan Lamborghini. Nah, dengan T-nya sama, V-nya berbeda. Kita mulai ya. Kira-kira menurut adik-adik siapa nih yang akan menang? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Waduh, ternyata pemenangnya itu motor batok getar. Ternyata mobil sport mewah bisa kalah oleh motor batok getar ya. Luar biasa.
Oke, sekarang yang kedua, V-nya sama tetapi T-nya berbeda. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ting. Wah, jadi jarak yang ditempuh oleh motor batok geter itu lebih jauh daripada mobil sport ya. Jadi terbukti di sini bahwa jarak itu semakin besar kecepatannya, maka jaraknya semakin jauh. Dan juga semakin besar waktu yang dilakukannya itu, maka jaraknya juga semakin jauh. Jadi rumus ini terbukti. S sama dengan V dikali T. Nah, ini kita tulis sebagai rumus 1. Oke? Oke. Nah, sekarang apa sih perbedaan kecepatan dan percepatan? Nah, jadi kalau kecepatan itu perubahan jarak dibagi satuan waktu. Nah, karena itu perubahan jarak dibagi satuan waktu, maka ditulis V sama dengan S per T. Gitu ya. Kalau percepatan itu perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, atau ditulis A sama dengan V per T. Gitu ya. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi dari tadi dibahas bahwa kecepatan adalah perubahan jarak dibagi waktu. V sama dengan S per T. Nah, kalau kita T-nya pindahkan ke sebelah kiri, maka menjadi S sama dengan V dikali T. Nah, ini kok kayak kenal ya? Ini apa ini? Ternyata ini adalah rumus pertama. Oke. Nah, terus A sama dengan V per T. Nah, kalau kita pindahkan T-nya ke sebelah sini menjadi V sama dengan A dikali T. Nah, jadi kecepatan itu sama dengan percepatan dikali satuan waktu. Tapi karena kendaraan itu kadang memiliki kecepatan awal, maka ditulis di sini V0. Nah, jadi V0 ditambah A dikali T. Oke? Oke. Jadi Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ini masuk ke rumus kedua. Itu. Kalau ini sudah masuk ke GLBB ya. Oke. Grafik GLB dan GLBB. Nah, misal adik-adik punya tabel nih. Punya tabel. Nih mana? Mos sakti muncul. Pointer muncul. Jeng 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 jeng. Nah, adik-adik punya grafik GLB. Ini T ini waktu ya, detik ke-1, detik ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, adik-adik lihat di sini kecepatannya konstan ya, tetap 5 detik ke-1 5, ke-2 5, ke-3 5. Terus jadi si kecepatannya itu konstan di 5. Nah, jadi grafiknya itu di sumbu X ini adalah waktu, di sumbu Y ini adalah adalah kecepatan, maka grafiknya seperti ini. Nah, jadi lurus ya. Lurus seperti ini. Nah, bagaimana kalau GLBB? Nah, adik-adik lihat. Kalau GLBB itu detik pertama kecepatannya 5, kedua kecepatannya 10. Nah, jadi kecepatannya itu semakin lama semakin besar gitu. Tapi setiap perubahannya itu kan sama nih, 5, sini 5, sini 5, sini 5, ke sini 5. Nah, itu disebut GLBB itu karena perubahannya itu konstan. Nah, kalau kita lihat grafiknya dengan X merupakan waktu dan V merupakan kecepatan, grafiknya itu seperti ini. Nah, naik ya. Jadi kalau GLB itu lurus, kalau GLBB itu naik. Oke? Oke, lanjut. Oke, misal adik-adik punya grafik T per V. Nah, grafiknya seperti ini. Dengan tinggi V dan panjang itu T. Nah, kira-kira berapa jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut dengan data berupa grafik seperti ini? Nah, ternyata caranya sangat mudah. Adik-adik tinggal menghitung luas dari grafik ini. Nah, jadi luas S sama dengan luas dari kotak ini. Nah, dari kotak ini.
Nah, jadi karena ini persegi, maka dia itu panjang dikali lebar. Nah, jadi S sama dengan V dikali T. Wah, ternyata balik lagi ya ke rumus yang pertama tadi ya. Mudah sekali. Oke, nah sekarang bagaimana kalau grafiknya itu seperti ini? Dengan tingginya itu V dan panjangnya itu T. Nah, adik-adik kalau lihat di sini, ini merupakan grafik GLBB ya, karena kecepatannya itu semakin lama semakin naik. Gitu. Ternyata untuk menghitung si S itu sama, yaitu dengan menghitung luas daripada segitiga ini. Nah, jadi S sama dengan luas dari segitiga. Karena segitiga itu kan setengah alas dikali tinggi. Nah, jadi setengah V dikali T. Nah, adik-adik juga tahu bahwa V itu sama dengan A dikali T. Nah, jadi kita ganti V di sini menjadi S sama dengan A dikali T dikali T. Atau S sama dengan setengah A T kuadrat. Gitu ya adik-adik ya. Sampai sini paham? Semoga paham. Kalau nggak paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau terlalu cepat, nanti kita sesuaikan kecepatannya. Kalau terlalu lambat, berarti kita akan ngebut. Push, 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 push. Gitu, oke? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau grafiknya itu seperti ini? Nah, jadi dia mempunyai kecepatan awal atau V0. Jadi kan kalau tadi dari bawah, kalau ini tidak dari bawah. Nah, dengan waktu T dan kecepatan akhir berupa Vt. Gitu. Bagaimana cara menghitung S-nya? Ternyata mudah. Adik-adik tinggal menghitung luas dari persegi bawah sini ditambah dengan luas segitiga yang di atas sini. Nah, oke. Jadi S sama dengan luas persegi ditambah luas segitiga. Tadi luas persegi kan diketahui, luas segitiga kan juga diketahui. Nah, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini rumus 3. Oke? Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita menggabungkan rumus 2 yang tadi dengan rumus 3. Jadi, ini rumus kedua nih. Vt sama dengan V0 ditambah AT. Nah, jadi kita ubah sedikit. Jadi, Vt min V0 sama dengan A dikali T. Kok bisa gitu? Nah, jadi V0 yang di sini kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, jadi negatif ya. Nah, kita ubah lagi. Jadi, T sama dengan Vt min V0 dibagi A. Nah, jadi A yang di sini pindah ke sini gitu. Oke, dari perkalian jadi pembagian. Jadi, T sama dengan Vt min V0 per A. Nah, kita masukkan T ini ke rumus 3. Nah, jadi kita masukkan ke rumus 3. Jadi, S sama dengan V0, T di sini berubah jadi ini, Vt min V0 per A. Nah, T di sini berubah jadi sini, ditambah setengah A, Vt min V0 A kuadrat. Nah, ini ya, kita ubah. Jadi, si ini dikuadratkan ke atas, ini kuadrat ke bawah. Jadi gini ya, si A ini naik, 2 ini turun, jadi sama S sama dengan V0 dikali Vt min V0 per A ditambah A dikali Vt min V0 kuadrat per 2A kuadrat. Nah, jadi ini tetap kita ubah nih yang ini A, ini coret sisa 2A. Nah, kita kuadratkan ini Vt min V0 dikali Vt min V0. Jadi ini dikali V0 dikali Vt. V0 dikali V0 jadi V0 Vt min V0 kuadrat.
Lalu Vt dikali Vt, Vt dikali V0 dikurangi Vt min Vt dikali V0 min V0 min V0. Jadi gini ya. Vt kuadrat min 2 V0 Vt ditambah V0 kuadrat. Kita samakan si penyebutnya. Jadi yang di sebelah kiri ini dikali 2 ya. Ini dibagi ini dikali atas sini. Oke. Jadi 2 dikali V0 Vt min V0 kuadrat per A ditambah Vt kuadrat min 2 V0 Vt plus V0 kuadrat. Oke. Jadi si 2 ini masuk ke sini ya. 2 V0 Vt min 2 V0 kuadrat per 2A ditambah Vt kuadrat min 2 V0 Vt ditambah V0 kuadrat per 2A. Nah, karena ini si penyebutnya udah sama, jadi kita gabungkan saja. 2 V0 Vt min 2 V0 kuadrat ditambah Vt kuadrat min 2 V0 Vt plus V0 kuadrat per 2A. Wow, pusing sekali Pak Guru. Ya, memang pusing, tapi pusing. Tapi tenang, kalau nanti di soal kita tidak akan ke sini karena kalau di soal itu kita tinggal memasukkan si soalnya itu ke rumus-rumus yang sudah jadi. Jadi biasanya tinggal pakai aja gitu. Tenang, kalau di sini video ini memang untuk mencari tahu dari mana sih si rumus itu didapatkannya, kenapa rumus itu muncul gitu. Nah, ini memang pusing tapi wah, mantap sekali. Jadi S sama dengan kita ubah, kita kelompokkan ya. Vt kuadrat ditambah 2 V0 Vt dikurangi 2 V0 Vt ditambah V0 kuadrat min 2 V0 kuadrat. Kita ini coret habis. Nah, ini V0 kuadrat dikurangi 2 jadi min V0 kuadrat. Oke. S sama dengan Vt kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Kita pindahkan si 2-nya ke sebelah kiri, jadi 2AS sama dengan Vt kuadrat min V0 kuadrat. Atau Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, ini rumus yang keempat. Oke, terima kasih. Wah, dengan munculnya tanda terima kasih ini, artinya berakhirlah pertemuan kita. Nah, untuk contoh soalnya, videonya ada di deskripsi ya, silahkan tonton biar lebih paham nih gimana sih maksudnya apa sih GLB, apa sih GLBB. Nah, biar lebih paham silahkan tonton contoh soalnya di deskripsi. Saya Pak Guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.